بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang besar untuk berkumpul di tempat ini, menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan kenikmatan yang patut kita jaga, merupakan kenikmatan yang hendaknya kita senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita sekalian untuk menjalankan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kesyukuran seorang hamba kepada Rabb-Nya adalah semakin memelihara dan menjaga istiqamah terhadap apa yang telah diamalkan, dan bahkan dia berusaha untuk terus menambah dan menambah, baik dari sisi kualitas, demikian pula dari sisi kuantitas ibadah seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penyair, dia mengatakan, "Idza kunta fi ni'matin tar'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa dawim 'alayha bi syukri ilah fa innal ilaha sari'un niqam." Apabila engkau berada dalam satu kenikmatan, maka jagalah kenikmatan itu, peliharalah kenikmatan itu. Sesungguhnya kemaksiatan, perbuatan dosa itu akan menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba. Dan senantiasa engkau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu, sebab Allah itu sangat cepat sekali siksaannya, dan sangat keras siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah hendak mengadab satu kaum, maka tidak seorang pun dan tidak ada satupun yang mampu untuk mencegah apa yang telah menjadi kehendak Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari tafsir Al-Quranul Karim, di mana kita masih menjelaskan ayat-ayat yang terdapat dalam suratul Haqqah, dan kita telah menjelaskan ayat-ayat yang
menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang nasib orang-orang kafir, orang-orang fajir ketika mereka di dunia durhaka kepada Allah, enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka diberikan kitab dengan tangan kirinya, sehingga mereka pun berangan-angan agar tidak mendapatkan kitab dari Allah. Mereka berangan-angan agar kematian itu merupakan akhir kehidupan mereka, tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Mereka berharap agar kemudian harta yang mereka kumpulkan itu bisa menebus siksaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Namun itu semua tidak berarti. Hari itu merupakan hari penyesalan, dan tidak seorang pun yang luput dari siksaan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah telah menghendaki. Sabda sebutkan demikian kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka yang disiksa dalam neraka dalam keadaan terhinakan, direndahkan, dibentak, dimarahi, dan mereka tidak punya kemuliaan sama sekali, hina, rendah, tidak ada kemuliaan, tidak ada kenikmatan, dan tidak ada waktu untuk beristirahat. Apabila seorang telah dilemparkan ke dalam neraka, maka tidak ada waktu untuk beristirahat dari siksaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab. Sungguhnya orang-orang yang kafir yang ingkar terhadap ayat-ayat kami akan lemparkan mereka ke dalam neraka. Setiap kulit mereka itu menjadi maham, setiap kulit mereka itu menjadi hangus, disebabkan karena siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat, yang sangat panas. Maka kami menggantinya dengan kulit yang berikutnya, sehingga mereka terus-menerus merasakan siksaan. Liyadhuqu al-'adzab. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk mudhari', dalam bentuk fi'il mudhari', memberi makna al-istimrariyah, terus-menerus, siksaan yang tiada henti. Dan itu balasan bagi mereka-mereka yang kufur. Maka sebelum datangnya hari penyesalan itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hendaknya kita berusaha memelihara kenikmatan ini. Pelihara apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari istiqamah, dari sabar, dari amal-amal yang saleh, salat berjamaah dijaga. Nah, demikian pula amalan-amalan kewajiban yang lainnya. Terus kita menambah ilmu dan keimanan, sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki bekal yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan mereka, "Falaysa lahul yawma hauna hamim." Maka bagi mereka pada hari ini, yaitu ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, maka tidak ada lagi kerabat yang dapat memberikan manfaat kepadanya. Tidak ada kerabat yang bisa menebusnya. Mati dalam keadaan kafir, apa yang diharapkan? Dia akan berlari dari siksaan, namun dia akan merasakan siksaan yang berikutnya dan berikutnya, dan dia tidak akan bisa lari. La min khalas, la tafina manas wala min khalas. Tidak ada kesempatan untuk berlari dan menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi orang-orang kafir. Adapun bagi kaum muslimin yang mereka melakukan perbuatan dosa besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka di dalam neraka dalam kurun waktu tertentu, maka akan ada suatu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari neraka. Dan itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Di antara mereka yang berdosa ada yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka disebabkan karena amal saleh yang mereka lakukan. Akan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih bahwa ada seorang wanita imra'atun min baqaya Bani Israil, seorang wanita pelacur yang hidup di zaman Bani Israil. Ketika dia sedang berjalan, dia melihat ada seekor anjing. Anjing ini mengitari sebuah sumur. Rupa-rupanya dia dalam keadaan kehausan. Saking hausnya dia sampai dia menjulurkan lidahnya. Sangat pengennya dia untuk meminum air yang ada di dalam sumur itu. Namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya berputar begitu saja. Dan ini dipahami oleh wanita ini. Maka dia pun membuka sepatunya. Lalu dia mengambil air tersebut lalu diminumkan kepada anjing tersebut. Kata Nabi alaihi wasallam, "Faghfira." Maka wanita ini pun diampuni dosa-dosanya. Karena dia melakukan dosa besar. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan kasih sayang wanita ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Nah, namun di antara mereka ada yang disiksa dalam kurun waktu tertentu di dalam neraka. Kadang-kadang di antara mereka ada yang mendapatkan syafaat. Ada yang mendapatkan syafaat. Seperti hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Al-Miqdam bin Ma'di Syarif, ketika Rasulullah alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan yang diraih oleh seorang yang meninggal dalam keadaan syahid. Di syahid inda Allah sittu khisal, bahwa orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 6 keutamaan. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam, wa yashfa'u fi 70 insan min aqaribi, bahwa dia diberikan kesempatan untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Ada 70 orang dari kerabatnya. Maka ini menunjukkan bahwa kadang-kadang memberikan manfaat hubungan kekerabatan. Tapi dengan syarat seorang itu masih dalam keadaan muslim. Kalau dia punya dosa dan seterusnya, mungkin dia bisa mendapatkan syafaat dari seorang dari keluarganya yang meninggal dalam jihad fi sabilillah. Adapun seorang mati dalam keadaan syahid, inilah yang disebutkan oleh Allah, "Falaisa lahul yawma hauna hamim." Pada hari ini ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, tidak ada satu kerabat pun yang mampu memberikan manfaat kepadanya. Tidak ada manfaat yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak akan mampu untuk keluar dari neraka. Wa ma hum biqarijina minha. Mereka tidak akan bisa keluar dari. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan yang mereka makan kecuali dari ghislin. Yang masyhur dari tafsir para ulama ketika mereka menjelaskan tentang ghislin, yang dimaksud ghislin adalah sadiju ahli nar, nanah yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Itulah makanan mereka. Nah, ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud ghislin adalah pohon yang tumbuh di dalam neraka yang dimakan oleh penghuni neraka. Apa faedahnya? Makanan yang tidak mengenyangkan, namun makanan yang justru semakin menyiksa mereka. Kehausan mereka tidak merasakan sesuatu yang dapat menyejukkan. La yazuquna fiha barda wa sharaba illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan sedikit pun rasa dingin, rasa sejuk, dan tidak pula minuman. Namun yang mereka minum itu adalah hamiman
wa ghassaqa. Kata para ulama dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala yang dimaksud dengan hamim al-ma'ul har alladhi balagha fi ghayatil hararah. Air yang sangat panas, yang sangat panas sampai kepada puncak panasnya. Apa manfaatnya air yang seperti ini diminum? Dan minuman mereka adalah ghassaqa. Ghassaqa itu adalah yang dingin, yang sangat dingin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan makna ghassaqa, az-zamharir tuhriquhum bi bardiha kama tuhriquhum an-nar bi harriha. Sangat dinginnya itu membakar mereka seperti api yang membakar dengan panasnya. Jadi dingin pun yang sampai pada tingkat dingin yang sangat dingin itu akan membakar tubuh mereka. Jadi semua penuh dengan ihraq, membakar dan membakar. Apa mereka pun tidak berarti. Nah, maka ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, demikian dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai kaum mukminin yang beriman dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Karim, jadikan ini sebagai tanbih, tahdzir, peringatan bagi diri kita. Jangan sampai kita melanggar perintah Allah, jauh dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah harus selalu dibasahi dengan zikrullah, dibasahi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jika tidak demikian, hati ini lama-kelamaan akan menjadi keras. Waliyadzubillah, kalau kemudian hati itu menjadi hati yang keras. Apabila hati itu sudah menjadi hati yang sangat keras, maka tidak bermanfaat lagi nasihat yang disampaikan kepadanya. Dan ini yang diingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Ala ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihim al-amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Belumkah tiba masanya bagi orang beriman untuk tunduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran. Jangan mereka seperti orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian. Ketika mereka dinasihati, mereka mengundur waktu untuk bertaubat, sehingga hati mereka menjadi hasad, menjadi keras, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Tidak lagi mendengarkan nasihat. Yang mereka kerjakan adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'amu illa min ghislin. Tidak ada makanan yang mereka makan kecuali dari ghislin. Inilah makanannya ahlun nar. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidak ada yang memakan makanan tersebut kecuali al-khati'un, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat kesalahan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-khati dari kata khata. Apa arti khata? Khata itu lawan dari shawab. Kalau shawab itu benar, kalau khata itu salah. Tapi untuk pelakunya, orang yang berbuat kesalahan itu terbagi menjadi dua. Ada yang berbuat kesalahan, kadang-kadang dia tidak sengaja, kadang-kadang dia lalai, kadang-kadang dia lupa. Dia melakukan kesalahan bukan karena kesengajaan dia, bukan karena perbuatan dia yang menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini tidak tercela. Pelakunya disebut mukhti, bukan khati. Disebut mukhti, orang yang keliru. Inilah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allah tajawaza li 'an ummati al-khata' wal nisyan wa ma sukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memaafkan dari hamba-Ku, dari umatku ini 3 perkara: kekeliruan,
lupa, wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Orang yang keliru bukan karena kesengajaan dia tidak sengaja, dia telah berusaha untuk berbuat kebenaran, namun dia keliru, maka tidak ada dosa dalam dia. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, ada seseorang yang melakukan perjalanan safar, maka dia bersama dengan kendaraan untanya. Dia menaruh bekal makanannya seluruhnya di atas kendaraan untanya, maka dia pun berjalan dengan padang pasir. Pada saat dia sedang melakukan perjalanan, maka dia pun butuh untuk beristirahat. Singgahlah dia di bawah pohon untuk beristirahat. Maka pada saat dia beristirahat, begitu dia bangun, untanya telah hilang, entah kemana. Ini padang pasir. Mau bertanya kepada siapa? Dia hidup seorang diri. Nah, maka dia mencari sana kemari, dan dia pun tidak menemukan kemana untanya pergi. Untanya dan perbekalannya hilang. Nah, tinggal dia sebatang kara. Maka dia mencari sana kemari dalam keadaan dia tidak menemukannya. Akhirnya dia kembali ke tempat semula dan dia pun beristirahat. Dalam keadaan dia sudah merasa mendekati kebinasaan. Dari mana? Maka dia beristirahat. Ketika dia membuka matanya, tiba-tiba dia melihat untanya dari hadapannya. Luar biasa gembiranya dia. Alangkah gembiranya dia, maka dia pun ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sambil dia mengatakan, "Ya Rabb, anta 'abdi wa ana rabbuk." Wa ana rabbuk, anta adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Aqta'an min syiddatil farah. Dia keliru dalam mengucapkan kalimatnya karena saking gembiranya dia, saking girangnya dia. Ya. Kalau ucapan ini diucapkan dengan sadar dan sengaja, maka yang mengucapkannya itu kedudukannya seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb yang maha tinggi. Nah, menisbahkan kepada Allah itu sebagai hamba, menisbahkan Allah kepada dirinya, ini kan kekufuran. Kalimat ini kalimat kufur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala maafkan. Kenapa? Karena bukan itu yang dimaksud oleh hatinya, namun dia keliru karena dia sangat gembira atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan padanya. Termasuk pula di antaranya seorang alim yang berijtihad lalu dia keliru dalam ijtihadnya. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang kedudukan seorang mujtahid yang keliru ketika dia berijtihad. Idza ijtahada al-hakim fa akhta'a fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Bahwa seorang hakim, seorang mujtahid apabila dia telah berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia keliru dan dia seorang mujtahid dan memenuhi kriteria untuk disebut sebagai seorang mujtahid, maka dia keliru tetap mendapatkan 1 pahala. Dia tidak berdosa dalam hal ini apabila seorang melakukannya dengan tidak sengaja. Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Jenis kesalahan yang kedua adalah seorang yang melakukannya dengan sengaja. Ini yang disebut al-khati. Al-khati yaitu seorang yang sengaja berbuat dosa, sengaja melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan la ya'kuluhu illa al-mukhti'un. Allah tidak mengatakan demikian. Bukan mukhti yang Allah sebutkan, tapi khati. Sebab mukhti tidak ada dosa. Adapun khati, maka orang inilah yang berdosa ketika dia berbuat kesalahan dan dia sengaja melakukannya. Dia tahu bahwa itu dosa dan dia sengaja melakukannya. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidak ada yang memakan rizqin tersebut kecuali al-khati'un, orang-orang yang berbuat dosa, yang durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah Allah Jalla wa ala menjelaskan secara ringkas keadaan benar, maka Allah Jalla wa ala memperingatkan kepada hamba-hambanya bahwa apa yang dibawa Rasulullah alaihi wasallam adalah benar. Jangan kalian meragukan apa yang datang dari Rasulullah alaihi wasallam. Ya ayyuhar
rasul ya ayyuhan nas qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum. Wahai kalian manusia, Rasul itu telah datang kepada kalian membawa kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun." Maka aku bersumpah dengan apa yang kalian saksikan, apa yang kalian lihat, dan apa yang kalian tidak lihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan seluruh makhluknya bahwa semua yang ada di jalan raya ini dibawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-qadir al-qayyum. Nah, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut, di antara yang ada di jalan raya ini ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Allah bersumpah dengan seluruhnya. Fala uqsimu bima tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kalian saksikan, apa yang kalian lihat. Yaitu dalam kehidupan dunia ini. Yang kita saksikan adalah apa yang nampak oleh mata kita. Wa ma la tubsirun, dan apa yang kalian tidak melihatnya, yaitu perkara-perkara yang baik. Apa yang tidak kita lihat? Kita tidak melihat jin, namun kita meyakini. Kita tidak melihat malaikat, namun kita beriman kepada malaikat itu. Kita tidak melihat surga dan neraka, namun kita beriman bahwa surga dan neraka itu ada. Kita tidak melihat alam barzakh, namun kita meyakini bahwa alam barzakh itu ada. Di antara mereka ada yang mendapatkan kenikmatan nikmatul qabr, dan di antara mereka ada yang merasakan azabul qabr. Dan juga termasuk di antara alam gaib yang tidak dilihat oleh manusia adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifatnya. Maka kita beriman dan meyakini adanya Allah Jalla wa Ala. Dari tanda-tanda yang ada yang kita saksikan. Maka di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala wajib untuk mengimani seluruh yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mencakup perkara-perkara yang kita saksikan, yang kita lihat dengan mata kepala kita, atau yang tidak kita saksikan. Wajib kita imani apabila telah dijelaskan oleh Allah dan telah dijelaskan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini membantah orang-orang yang tidak beriman kecuali terhadap apa yang mereka lihat, tidak mempercayai sesuatu kecuali terhadap apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka. Yang tidak mereka lihat tidak mau mereka imani. Subhanallah. Ya, ini adalah mukarrar, sikap kesombongan terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu diakini oleh sebagian mereka. Ahlul kalam, kaum filsuf, orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, kaum ateis, demikian juga komunis dan yang lainnya yang ingkar terhadap Allah dan enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk beriman yang kita saksikan dan yang tidak kita saksikan. Nah, lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terhadap sesuatu yang Allah bersumpah dengannya agar kalian mempercayainya. Kata Allah, Innahu sesungguhnya dia itu kembali ke mana? Kembali ke mana? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud innahu, yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Sesungguhnya Al-Quran itu. Nah, dan ada pula yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan innahu adalah Rasulullah
dimaksud Al-Quran maknanya innahu laqaulu rasulin karim, maknanya adalah ay innal Qur'ana la tilawatu rasulin karim. Kalau dimaknakan innahu, di sini yang dimaksud Al-Quran, maka maknanya adalah sesungguhnya Al-Quran itu adalah qaulu. Ucapan di sini yang dimaksud bacaan. Sesungguhnya Al-Quran adalah merupakan bacaan tilawah Rasul yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama, bahwa apa yang dibaca oleh Muhammad alaihi wasallam itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an Karim. Makna yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan innahu, sesungguhnya itu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya itu kembalinya kepada Jibril alaihissalam. Innahu laqaulu rasulin karim, maksudnya innahu ay inna Jibril alaihissalam laqaulu rasulin karim, itu adalah merupakan ucapan yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Ya. Nah, yang menyampaikannya adalah Jibril alaihissalam. Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah itu adalah Al-Quranul Karim. Karena kami tidak ada pertentangan antara penafsiran ini. Semuanya kembali kepada makna yang sama, bahwa maksud yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan kebenaran Al-Quranul Karim yang dibaca oleh Rasulullah alaihissalam atau yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, itu adalah wahyu, yaitu Al-Quranul Karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Beliau itu adalah seorang Rasul. Rasul itu adalah utusan, maknanya mursal, yang diutus. Ketika seorang diutus tentu ada yang mengutusnya, dan tidak ada yang lain yang mengutusnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diutus itu adalah seorang yang mulia. Apakah Muhammad alaihissalam atau Jibril alaihissalam yang menyampaikannya kepada Rasulullah alaihissalam. Dan hanya dari mana? Dari Al-Mursil yang mengutusnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan mengada-ada. Ketika Rasulullah membaca apa yang beliau baca dari ayat-ayat tersebut, itu bukan mengada-ada. Itu bukan karangan beliau, yang beliau dari rumahnya kemudian menyusun kalimat-kalimat tersebut, lalu setelah itu disampaikan. Tidak sama sekali. Dan itu diketahui oleh orang-orang Arab, itu diketahui oleh orang-orang Quraisy yang hidup bersama Rasulullah alaihissalam. Karena mereka mengetahui Rasulullah itu bukan ahli syair. Belum pernah Nabi alaihissalam dijuluki sebagai ahli syair kecuali setelah beliau diangkat menjadi Rasul, lalu kemudian para pendusta yang mendustakan apa yang beliau bawa, mereka pun menuduhkan Nabi alaihissalam dengan berbagai macam tuduhan. Ahli syair. Padahal sebelumnya belum ada tuduhan itu. Kenapa? Karena mereka mengetahui kehidupan Nabi alaihissalam semenjak kecilnya Rasulullah sampai beliau dewasa. Rasulullah alaihissalam tidak mengerti membaca dan menulis. Ummi. Kata Nabi alaihissalam, inna ummati ummiyah, la naktub wa la naktub. Kami ini adalah umat ummiyah. Kami tidak bisa menulis, kami tidak bisa menghitung. Sehingga kalau ada seorang di tengah-tengah bangsa yang pandai menulis, luar biasa. Ya, mungkin tingkatannya S5. Nah,
luar biasa. Dibanggakan. Nah, ada sholat yang tidak bisa. Mayoritas bangsa Arab yang pada waktu itu mereka buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak menjelaskan berapa jumlah bilangan bulan, bilangan hari dalam sebulan, beliau mengatakan Inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahdud. Kami adalah umat ummi, kami tidak bisa menulis, kami tidak bisa menghitung. Asyahru hakada hakada hakada. Bulan itu begini jumlahnya. 3 kali beliau mengatakan demikian. Karena beliau sampaikan ini wahyu, beliau tak bisa menghitung. Hakada hakada hakada. Ya. Wasyahru hakada hakada hakada. Maksudnya bulan itu ada yang 30 hari, ada yang 29. Beliau tak bisa menghitung. Nah, ya, hikmahnya apa? Agar kemudian tidak disandarkan kepada beliau bahwa beliau menganang-anang, mengada-ada, membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Karena beliau seorang punya keahlian, karena beliau seorang punya karena beliau punya kemampuan menulis dan seterusnya, sehingga orang bisa istiqam. Yang beliau tidak mampu saja, mereka sudah buat fitnah seperti itu. Padahal mereka tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu. Bahkan dalam perjanjian Hudaybiyah saja. Dalam perjanjian Hudaybiyah, ini masa-masa kehidupan akhir dari kehidupan Rasulullah SAW. Ketika disebutkan perjanjian Hudaybiyah tersebut, nah, dan disebutkan di situ nama Rasulullah SAW, Muhammadun Rasulullah, ya, maka orang Quraisy protes. Kenapa kok disebutkan Rasulullah? Kalau memang kami telah mengakui dia sebagai Rasulullah, kami tidak perlu mengingkarinya. Nah, maka Rasulullah mengatakan pada Ali bin Abi Thalib, hapus. Maksudnya kata Rasulullah itu hapus. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah itu hapus. Tidak mau Nabi Ali bin Abi Thalib tidak ingin menghapusnya. Tidak heran. Maka kata Rasulullah, mana itu? Mana tulisan Rasulullah itu? Maka ditunjukkan ini. Lalu kemudian dia menghapus. Karena dia tidak tahu. Lalu kemudian datang orang-orang mengatakan bahwa itu buatan Rasulullah, itu ucapan Rasul. Itu ucapannya Muhammad kan penyair. Ya. Ada lagi yang mengatakan dukun, luar biasa. Ada lagi yang mengatakan tukang sihir, macam-macam. Sebelum mereka menjadi Rasul, apa yang mereka katakan pada Nabi Alaihi Wasallam? Al-Amin, orang benar-benar dipercaya, penuh amanah, ya, dalam berdagang, tidak pernah berbuat curang. Nah, dan dikenal di kalangan masyarakat sebagai orang sangat terpercaya. Namun setelah beliau menyebarkan apa yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah tuduhan-tuduhan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan orang-orang musyrikin. Ma huwa biqauli syair, Al-Qur'an itu bukanlah perkataan penyair. Sebagaimana yang kalian sangka, itu bukan syair. Qalilan ma tu'minun, sangat sedikit di antara kalian yang mau beriman. Wala biqauli syair, juga bukan ucapan dukun, bukan mantra, bukan syair, bukan talasim, bukan rumus-rumus yang kemudian orang itu beramal, ya, atau mantra-mantra perdukunan, mantra-mantra sihir, tidak sama sekali. Ya. Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit di antara kalian yang mau mendapatkan peringatan. Subhanallah. Di dalam ayat ini dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan Rasulullah itu bukan syair, bukan pula kahin. Apa yang beliau baca dari Al-Qur'anul Karim itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diakui oleh mereka pada waktu itu. Uqbah bin Rabi'ah saja yang berhadapan dengan Rasulullah SAW. Pada Uqbah bin Rabi'ah ini, ya, pada zaman itu dikenal sebagai seorang yang berilmu, jagoan dalam ilmu sihir, jagoan dalam ilmu sebagai penyair, dan dia juga mengerti tentang ilmu perdukunan. Jadi dia punya ilmu ini, S3 ini, 3 kesempatan yang dimiliki oleh Uqbah bin Rabi'ah.
untuk menghadapi Rasulullah SAW yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ummi. Maka dia mengucapkan kalimat-kalimatnya. Dia pandai berorasi, mengatur kata-katanya, menuduh Rasulullah sebagai pemecah belah umat, yang memecah belah antara saudara, antara seorang dengan saudaranya, antara seorang dengan orang tuanya, antara seorang dengan anaknya. Sampai-sampai orang-orang Arab menuduh bahwa di kalangan Quraisy ada tukang sihir, ada dukun, ada ahli syair, padahal dia sendiri tukang sihir. Dia menuduh Rasulullah SAW. Maka setelah dia diam, Rasulullah SAW hanya membaca 12 ayat dari surah Asy-Syura. Nah, 12 ayat yang dia baca. Maka bingungnya Utbah bin Rabi'ah. Dia pulang dalam keadaan bingung. Akhirnya dia tidak ingin bertemu dengan orang-orang musuhnya, pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal dan pembesar yang lain. Nah, lalu mereka berusaha mencari kemana dia berada. Dicari. Setelah ketemu, ya, gimana hasilnya? Berhasil kamu mempengaruhi dia? Dia mengatakan, saya sudah menyampaikan semua apa yang kalian minta kepada saya untuk saya sampaikan pada dia. Saya sudah tawarkan pada dia kekuasaan, saya sudah menawarkan dia wanita, saya sudah menawarkan dia untuk menjadi pimpinan seumur hidup. Ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, lalu apa jawabannya? Dia menjawab saya dengan mengucapkan sesuatu yang saya tidak mengerti itu apa. Dan saya itu bukan syair, karena saya mengerti tentang syair, tapi itu bukan syair. Saya mengerti tentang mantrafir, dan itu bukan mantrafir, tapi saya tidak tahu itu apa. Kata mereka, kamu telah dirubah oleh Muhammad, kamu telah disihir oleh Muhammad, laqad fa'ala oleh Muhammad. Nah, pada ini ahli syair tidak mengerti bahwa itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini gimana saudara rahimahullah, yang kita jelaskan, kita sampai kepada ayat yang ke-42 dan pada ayat yang ke-43 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tanzilun min rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manfaat dari apa yang telah kita pelajari dari ayat Allah Jalla wa Ala. Semoga menambah ilmu dan keimanan kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.